Keong emas merupakan salah satu hama yang sering menyerang pada tanaman padi, terutama saat musim penghujan. Apabila tidak dilakukan tindakan pengendalian, maka akan menyebabkan gagal panen. Pengendalian keong emas dapat dilakukan dengan cara memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Hal ini dikarenakan daging dan cangkang keong emas memiliki kandungan asam amino triptofan sebagai senyawa pembentuk ZPT auksin. Lalu, bagaimanakah cara membuat ZPT auksin dari keong emas? Caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan alat berupa ember, plastik penutup, plastik penumbuk, blender, kain penyaring, botol bekas, selang, alat penumbuk, solasi, pisau, baskom besar, baskom kecil, panci, timbangan, alat pencukil, dan alat pengaduk, serta tali rafia. Kemudian, bahan yang digunakan berupa 4 liter air cucian beras, 200 ml EM4, 800 gram gula merah, dan 1 kg keong emas. Yang kedua, cuci bersih keong emas dengan air mengalir. Timbang keong emas hingga beratnya menjadi 1 kg. Kemudian, masukkan ke dalam panci dan isikan air, lalu rebus selama 10 menit. Yang ketiga, pisahkan daging dan cangkang dengan alat pencungkil. Kemudian, untuk dagingnya dihaluskan menggunakan alat blender. Jangan lupa untuk menambahkan sedikit air agar mudah saat penghalusan. Untuk cangkangnya dilakukan penumbukan hingga halus menggunakan alat penumbuk. Kemudian, hasil dari penghalusan tersebut dibungkus menggunakan kain, diikat menggunakan tali. Yang keempat, masukkan ke dalam ember 4 liter air cucian beras, keong emas yang sudah dihaluskan dan dibungkus dengan kain, 800 gram gula merah yang sudah diiris tipis, 200 ml EM4, kemudian aduk hingga tercampur merata. Pastikan keong emas yang sudah dibungkus tersebut tidak mengapung di air, karena dapat mengundang lalat, sehingga dapat menyebabkan fermentasi tersebut tidak berhasil dan terdapat belatungnya. Yang kelima, masukkan selang yang sudah terhubung dengan botol yang berisikan air. Kemudian, tutup menggunakan plastik dan solasi hingga rapat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan seperti gambar yang terdapat di layar. Kemudian, lakukan fermentasi selama 2 minggu. Tunggu hingga bau berubah menjadi harum dan manis, sehingga bio-ZPT auksin dari keong emas dapat digunakan. Bawang merah atau brambang adalah tanaman yang sering dibudidayakan di Kabupaten Nganjuk. Tingginya kontribusi bawang merah sebagai bahan pelengkap masakan tentunya perlu dilakukan peningkatan produktivitas. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan salah satunya penggunaan bibit yang kurang bermutu. Bibit yang digunakan haruslah pecah masa dormansi, namun perlu dilakukannya penyimpanan lebih lama agar menghasilkan bibit yang baik. Dengan memanfaatkan bio-ZPT auksin dari keong emas dapat digunakan sebagai pematah masa dormansi umbi, sehingga dapat merangsang dan mempercepat proses pertumbuhan tunas. Lalu, bagaimanakah cara mematahkan dormansi umbi dengan menggunakan bio-ZPT auksin dari keong emas? Caranya yaitu pada proses persiapan bibit. Sebelum dilakukan penanaman, umbi dilakukan pemotongan sepertiga ujung umbi. Kemudian, dilakukan perendaman umbi ke dalam bio-ZPT auksin dari keong emas sebanyak 500 ml dan dicampur air 500 ml selama 3 jam. Kemudian, dilanjutkan pada proses pengolahan lahan. Lahan dilakukan pengecekan pH tanah, lalu dilakukannya olah lahan menggunakan hand traktor hingga tanah tersebut menjadi gembur. Selanjutnya, dilakukan pembuatan bedengan dengan ukuran 1 x 1 meter, serta diberikan garis agar tanaman sejajar dan lurus.
Kemudian, lahan tersebut diberikan pupuk kandang sebanyak 100 gram per meter dan pupuk TSP sebanyak 2 gram per meter. Selanjutnya, proses penanaman. Proses penanaman dilakukan dengan melubangi tanah dan membenamkan 3/4 umbi ke dalam permukaan tanah. Jarak antar tanaman sekitar 20 x 20 cm. Selanjutnya, proses pemeliharaan. Terdiri dari penyulaman, yaitu mengganti tanaman yang tidak normal, tidak bertunas maupun mati dengan bibit yang baru. Penyelaman dilakukan paling lambat 2 minggu hari setelah tanam. Proses penyiraman dilakukan 2 kali sehari, yaitu di pagi dan sore hari. Keadaan tersebut menyesuaikan dengan keadaan yang ada di lahan. Kegiatan penembokan berfungsi agar tepi bedengan tidak terjadi kerusakan dan rapi. Pemberian nomor perlakuan berfungsi sebagai penanda dan mempermudah saat pengamatan. Penyiangan dapat dilakukan seminggu sekali, menyesuaikan keadaan lahan. Pemupukan susulan dapat dilakukan 2 kali, yaitu pada saat tanaman bawang merah berumur 14 hari setelah tanam dan 25 hari setelah tanam. Dengan pupuk yang digunakan berupa pupuk urea 15 gram per meter, KCl 10 gram per meter, dan ZA sebanyak 25 gram per meter. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara mengambil atau mencabut hama dan penyakit yang ditemukan. Selain itu, dapat menggunakan fungisida dengan cara menyemprotkan pada tanaman 2 kali seminggu. Kemudian dilanjutkan proses pemanenan. Pemanenan bawang merah dilakukan pada umur 50 hari setelah tanam dengan cara mencabut tanaman bawang merah secara hati-hati. Setelah itu dilakukan penimbangan. Proses penimbangan menggunakan alat bantuan timbangan.